Ya, baik. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Biar pagi hari kita bersama-sama masuk ke pujian penyembahan kita, amin. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita undang Roh Kudus bekerja leluasa untuk mengurapi dan melawat kita semua pada pagi hari ini, amin. Berhasil memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan mengarahkan hati kita mau tunduk kepala sekali lagi di hadapan Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur hanyalah Bapa. Bila saat pagi hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa jemaat masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami rindu Tuhan ada suatu terobosan yang baru Allah nyatakan bagi setiap kami. Gerejanya akan bangkit menjadi umat-umat pemenang. Oleh karena itu Tuhan, berkaryalah di tempat ini Roh Kudus. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami terlalu yang tidak percaya. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dialah Allah Tuhan yang senantiasa, penolong yang setia. Dan bahkan Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, karena Allah itu setia, adanya bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam. Mari katakan bersama-sama pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, katakan Yesusku tak pernah. Sekali lagi katakan pujian ini. Penolong yang selalu setia, katakan penolong yang selalu setia,
Katakan. Dalam Allah yang setia selalu menolongku. Dan Dia tidak pernah mengecewakan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi dengan iman pujian saja, Allah yang
bekerja luas di tempat ini. Hanya Dia yang kita layak kita sembah. Hanya Dia yang berkuasa penuh dan berkala di tempat ini. Dan kau akan melihat tanda-tanda mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan akan terjadi dalam hidupmu. Pelepasan akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena Dia yang melakukan itu bagi kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Sungguh benar ya Tuhan bahwa nama-Mu terbesar di surga dan di bumi. Kami bersyukur bahwa Engkau memilih dan memanggil kami untuk menjadi pemuja dan penyembah-Mu, yang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Saat ini, pagi ini, hari ini, kembali kami berkumpul bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami hari ini untuk menaikkan pujian dari hati kami yang mengenal dan menyadari akan Engkau. Karena itu Tuhan, lawatlah setiap kami, kayak urapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani hari ini. Kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini Engkau ditinggikan, dimuliakan, dan setiap kami yang hadir, kami pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami bukan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Sekali kita beri tepuk tangan lebih meriah. Seberapa yang kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan membahaskan roh kita. Amin. Saudara bebas menari buat Tuhan. Haleluya. Kita naik ke pujian ini. Bila roh Allah ada di dalam. Semua kita baca sama-sama. Apa indahnya? Oh, betapa
sukacita dari Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara masih memuji Tuhan, masih mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Baik, saatnya saya akan buka dan kasih bagi kita semua yang hari ini mau bersaksi bagi cinta Tuhan. Saya akan berikan kesempatan. Ada Bapak Ibu, sepanjang minggu ini banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita semua banyak kesaksian, cuma karena malu-malu aja. Kita ada sampai hari ini karena kasih Tuhan. Amin. Itu sudah merupakan satu kesaksian. Kalau kita mau bersaksi, gak pernah henti-henti. Apa saya perlu tunjuk? Ya, kalau baik tidak ada, kita akan berikan persembahan. Mungkin ada yang menyanyi. Seingat ada? Baik, kita akan berikan persembahan. Sebelum kita akan berikan persembahan, ada persembahan dan persembahan pembangunan di depan ini, supaya ada yang mungkin ada pembangunan yang langsung terinovasi atau tebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan, kita dengan kebenaran firman Tuhan di Mazmur 3 ayat 9 dan 10 berkata begini: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan keluar dengan air buah anggurnya. Ini buat firman Tuhan. Saya mengundang Gracia untuk membawakan pelipan sebelum kita tunggu kembali kita berdoa. Bapa, kami tidak pernah henti-hentinya menaikkan ucapan syukur karena Yesus baik. Kehadiran membuat kami bergairah. Kehadiran Tuhan membuat kami sangat bersukacita. Segala bentuk kelemahan tubuh kami Tuhan sudah Engkau angkat di dalam nama Yesus. Karena firman berkata, hati yang gembira adalah obat. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hati kami penuh dengan sukacita pagi hari ini. Hati kami penuh dengan bergelora hanya karena Tuhan. Terima kasih. Berikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Seberapapun kami beri kepadamu Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Dan apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, dibuat Tuhan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik, sampai persembahan jalan kita naikkan pujian pengharapan. Bila hati kita dibentuk oleh perjalanan firman Tuhan yang saat ini,
yakin sungguh bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah berhenti melakukan mujizatnya. Asalkan imanmu terpaut kepada Tuhan dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara apapun yang terjadi dalam hidup. Dan jangan melihat sebesar apapun masalah hidup, tapi lihat Tuhan di situ dia ada. Dia sanggup melakukan perkaranya. Dia akan buka jalan keluar dalam setiap pergumulan dan masalah apapun yang kita hadapi. Terima kasih di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada yang membelah laut, yang teduhkan perayaan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang memegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari katakan dengan firman pujian ini. Di dalam kelemahan Tuhan, kelemahan kita Allah sempurna. Katakan di dalam kelemahan sempurnalah kuasa-Mu. Hebatnya tanganku, hebatnya tangan, lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhan. Berserah kepada yang membelah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita buat kemarin yang akan disampaikan pagi hari ini. Terjadi karena kuasa yang memegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang memegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat yang membelah, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membuat mujizat. Mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, Engkau hadir bersama-sama kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu.
Kami sangat menghargai kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu ketika Engkau hadir, Engkau membawa dampak yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami menikmati suasana surga. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berfirman, urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami sama-sama berikan telinga seorang murid Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami menghidupinya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Ibu Rica ya. Nama saya Elizabeth Helena Sualang. Ya, puji Tuhan, saya percaya 50% sini stok lama ya. Ya, saya keluar dari Harapan Indah ini kira-kira 15 tahun yang lalu, saudara. Ya, 4 orang anak, 1 suami, dan sekarang suami sudah dipanggil Tuhan, sudah selesai pelayanannya. Saya ditambah mantu, ditambah cucu, saudara, cucu 3, saudara ya, puji Tuhan. Di Harapan Indah ini sudah ada berapa generasi ya, puji Tuhan. Saya di Harapan Indah ini 20 tahun, saudara ya. Ya, puji Tuhan, kita masih bertemu dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tibakan dengan selamat di Harapan Indah ini di GKI Marturia. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Melki, sudah memberi kesempatan saya untuk menginjil di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Matius 6 ayat 13, akan kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 13. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Melki bilang saya, kita akan membahas pagi ini yaitu dari 13b, Matius 6 ayat 13b, yaitu karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini merupakan, ayat ini merupakan penutup doa dari doa Bapa kami. Ya, terakhir dari doa Bapa kami ya. Ini suatu pernyataan, ya, pernyataan pengakuan yang sesungguh-sungguhnya ya dari saya dan saudara, yaitu murid-murid Tuhan ya, yang bahwa kita mengakui keberadaan Bapa di surga sebagai pemilik kerajaan Allah. Amin, saudara. Ya, dialah pemilik kerajaan Allah, tidak ada lain dan tidak akan tergantikan. Amin. Nah, juga di sini dikatakan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin. Yang kadang-kadang juga dipakai untuk untuk penyembahan, untuk pujian penyembahan sebagai doksologi ya, untuk penutup daripada doa. Dan ada juga dipakai dengan puji-pujian ya, sebagai penutup doa. Juga sebagai media untuk kita mendapatkan kasih karunia Allah lewat ayat ini ya. Baik, kita juga di sana kita boleh mendapatkan rahmatnya Tuhan. Ya, inilah satu pengakuan kita bahwa Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, kerajaan Allah tidak seperti kerajaan dunia yang terbatas. Ya. Kerajaan Allah di sini, saya catat ya, kerajaan Allah di sini adalah kerajaan yang kekal, dari kekal sampai kekal. Ya.
Memang kita tidak melihat secara fisik karena kerajaan Allah yang kita yakini itu tidak dibangun oleh manusiawi. Ya. Karena kerajaan Allah itu nanti kita akan melihat ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu baru kita bisa melihat secara nyata dan fisiknya kerajaan Allah itu ya. Ya, puji Tuhan. Kalau waktu itu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Ya. Tapi pada saat sekarang dia mengajar kepada saya dan saudara sebagai murid-muridnya. Ya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Itu artinya kerajaannya yang tidak pernah terbatas. Bahkan kemuliaannya tidak seperti kemuliaan yang ada di dunia ini. Yang luar biasa, saudara. Kita akan menikmati kerajaan Allah itu ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ya, ketika kita hidup di dalam kebenaran dan damai sejahtera itu memenuhi kehidupan kita, kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Sebab itu kadang orang bilang, kapan kita mau ke kerajaan Allah? Ya, saudara, hidupi kebenaran itu di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Di sana ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita sudah ada di suasana surgawi seperti hari ini. Amin, saudara. Kita ada di suasana surgawi pagi hari ini. Kita bisa menikmati suasana surgawi itu ketika kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Bapa kita itu yang memiliki kerajaan Allah itu. Ya, kita bangga, ya, kita adalah anak-anak kerajaan. Amin, saudara. Saudara bangga, saudara anak-anak kerajaan. Ya, saudara adalah sultan-sultan surgawi. Amin. Dan saudara bilang, oh itu ada sultan ini, sultan apa yang suka di TV, Sultan Andara lah. Saudara sultan surgawi. Amin. Lebih dari Sultan Andara, saudara ya. Nah, jadi saudara, jangan saudara merasa kecil hati, saudara merasa minder. Jangan, saudara. Saudara anak kerajaan. Katakan kepada tetangga saudara, si kiri kanan, saudara anak kerajaan. Ya, kita meyakini kita anak kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di sini dikatakan engkaulah yang mempunyai kerajaan. Ini satu ungkapan perkataan ini ya di dalam doa bahwa kita mengakui dan kita memiliki kerajaan surga itu sebagai anak-anak kerajaan. Dan pastinya anak-anak kerajaan itu hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kita hidup tidak penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Amin. Ya, kalau kita hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kita jauh dari ketakutan, dari kekhawatiran. Saudara, berapa tahun yang lalu kita sudah digoncangkan dunia ini, ya, dengan ketakutan, saudara, yang mencekam, ya, dengan COVID itu, saudara ya. Apa ada di sini alumni COVID? Saya alumni, saudara, puji Tuhan. Saya boleh keluar dari masa itu ya. Kami banyak di Tangerang, banyak sekali kena. Ya, tapi puji Tuhan. Memang secara manusia mungkin itu akan mereka merencanakan mengurangi populasi ya manusia di dunia ini. Tetapi mereka ini tidak tahu, mereka melawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Ya, berarti bumi ini belum penuh, saudara. Tapi manusia sudah ketakutan, langsung dibabat dengan COVID, saudara. Ya, tapi ya puji Tuhan, kalau sampai saat ini kita masih berjumpa, ya, kita tahu ada maksud Tuhan. Ketika mereka yang sudah dipanggil, ketika waktu COVID itu juga ada maksud Tuhan. Ya, bukan artinya kita ada masuk di dalam jebakan itu, bukan jebakan si iblis itu. Tapi memang sudah waktunya, Tuhan sudah menentukan. Ya, puji Tuhan. Di sini kerajaan, di sini dikatakan bahwa engkaulah yang mempunyai kerajaan. Artinya Bapa yang punya kerajaan, kita anak-anaknya pun ahli warisnya. Amin, saudara. Ya, ahli waris kerajaan Allah. Ya. Sebab itu kita ahli waris kerajaan Allah.
kita pun bisa meminta kepada Bapa. Apa yang saudara butuhkan? Apakah kebenaran? Apakah damai sejahtera? Sukacita? Tuhan pasti siapkan. Bahkan Tuhan memiliki penyediaan yang luar biasa di surga, ya. Yang tidak kita tahu, yang belum kita tahu, Allah sudah menyediakan. Bahkan Bapa ada 1000 tahun sebelumnya, ya. Sebelum ada kejadian COVID, Bapak sudah tahu, ya. Jadi langit dan bumi, apa yang Tuhan lakukan, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Jadi jangan kita khawatir. Kita hidup jangan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, karena kita ada di dalam lingkungan kerajaan Allah. Saudara pernah lihat anak-anak kerajaan yang ketakutan? Ada kan? Ya, yang kerajaannya sudah hampir habis juga, anak-anak dari pemerintahan yang sudah lalu, mereka juga masih hidup aman, ya. Apalagi kita anak-anak kerajaan yang tidak terbatas waktunya. Amin. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tetapi yang di sini kita hanya cukup menjadi penyembah Tuhan selama-lamanya. Dengan cara kita datang kepada Tuhan dengan membawa doa, artinya kita menyembah Dia. Kita penyembah untuk selama-lamanya, tidak terbatas, saudara. Mungkin saudara bilang WL singer, mereka sebagai penyembah. Nanti setelah mereka sudah menikah, mereka sudah memiliki keluarga, mereka selesai tugas mereka. Tidak, saudara. Saudara dan saya tugas sebagai penyembah Allah sampai selama-lamanya. Amin. Bukan di dunia saja, nanti kita di surga pun kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Ya itulah. Nah, kerajaan Allah, di sini kuasa di dalam kerajaan Allah, ya, kuasanya artinya Dia memiliki kuasa yang besar. Kuasa yang besar. Allah memiliki kuasa yang besar. Kenapa saudara takut bila memiliki persoalan, masalah? Saudara serahkan saja kepada pemilik kerajaan itu. Amin. Ya, serahkan. Dia memiliki kuasa mengusir segala penyakit. Ya. Kuasa Tuhan juga itu tahu mungkin rancangan manusia kepada kita rancangan yang jahat, tetapi rancangan Tuhan kepada kita tidak jahat. Ya, kita bisa baca dari Yeremia 29 ayat 11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh, yang penuh harapan. Jadi saudara dan saya memiliki pengharapan untuk masa depan. Amin. Ya, mari mulai hari ini mari kita mau bangkitkan roh kita bahwa Tuhan tahu rancangan Tuhan itu memiliki rancangan damai sejahtera. Dia tahu rancangan kita ke depan apakah gagal, apakah belum terjadi. Tuhan tahu. Kita hanya menyerahkan kepada Tuhan karena Dia memiliki kuasa. Amin, saudara. Ya. Kalau kuasa manusia hanya terbatas, misalnya pemerintahan kita 5 tahun selesai, ya, ditambah lagi 1 periode 5 tahun selesai, ada limit. Tetapi kerajaan Allah tidak ada limitnya, saudara. Dia berkuasa untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu, ibu bapak saudara sekalian, pagi hari ini kita mau bangkitkan roh kita. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Apapun yang kita hadapi, kalau kita menyerahkan kepada pemilik kerajaan Allah, Dia akan bertindak. Amin. Nah, selanjutnya di sini saya catat data apa? Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ya. Memiliki kemuliaan. Kemuliaan manusia bisa
dibuat, ya, bisa dibuat. Tapi kemuliaan untuk Allah tidak kita dapat buat-buat. Amin. Kemuliaan, bahkan kemuliaan Allah bisa memenuhi tempat ini, memenuhi dunia ini, memenuhi harapan indah ini. Kemuliaan manusia terbatas. Ya. Bab itu kita sangat bangga. Kita ada di tengah-tengah kerajaan Bapa yang memiliki kemuliaan itu. Ibu bapak saudara sekalian, kita sebagai anak-anak kerajaan, juga sebagai penyembah-penyembah Bapa yang penuh kemuliaan, tidak henti-hentinya naikkan pujian penyembahan kita kepada Bapa. Itu tandanya kita sangat menghormati. Saudara, ketika kita menghormati kemuliaan Allah ada di tempat ini, ketika kita mengundang Bapa di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, saudara tahu dia hadir dengan kemuliaannya. Amin. Ya, ketika dia hadir membawa kemuliaannya, kita menikmatinya. Ada rasa damai sejahtera, ada sukacita. Ya saudara, kadang kita merasa kok hari ini kami berubah, gitu ya. Bangun pagi kok ada rasa sedih. Saudara, cari Tuhan. Setiap pagi jangan lupa saudara berdoa, mencari Tuhan. Mungkin ada orang bilang, aduh Bu, saya lagi bete, nggak bisa naikkan doa. Ya Tuhan tahu kelemahanmu. Kita cuma katakan, Bapak, selamat pagi Bapak. Aku nggak kuat Bapak. Katakan aku nggak. Dia tahu. Ketika kita menyatakan kita tidak kuat, saudara, Bapak datang dengan kemuliaannya. Dia menguatkan saya dan saudara. Amin. Iya. Tidak seperti manusia. Manusia kalau kita mengatakan, aduh, saya begini nih Bu, Pak, saya begini nih. Ya, nanti ya sabar-sabar aja ya. Nanti saya doakan. Ya, itu syukur-syukur kalau didoakan. Ya, tapi kalau Bapak, dia tidak tawar-menawar. Hari itu, jam menit itu, kita datang sama Bapak. Bapak langsung merespon. Amin. Asal kita punya akses ke sorga. Ya, Bapak itu buka link saudara, ya, pada sorga yang mulia. Setiap pagi kita harus punya akses sama Bapak di sorga. Bangun hubungan kita kepada Bapak. Punya apa Bapak kita? Bapak kita itu punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ya puji Tuhan, kalau kita saat ini, kita walaupun mengalami banyak up and down, ekonomi, mungkin kesehatan, tapi percaya saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Bapa di surga, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan. Ya, tanpa kita minta saudara, Dia tahu saudara. Cuma Bapa mau kita punya komunikasi, kita mau berdialog dengan Dia. Dia rindu anak-anaknya. Saudara sebagai orang tua, misalnya 1 minggu anak-anak tidak menegur, tidak menyapa, pasti kita sedih, ya kan? Begitu juga anak-anak, 1 minggu orang tua tidak menyapa, pasti kita sedih. Tapi ketika kita menyapa Bapak, luar biasa. Bapak tahu, Bapak bilang, pasti anakku ini ada sesuatu. Mungkin dia minta kesembuhan, mungkin dia minta pertolongan. Aku tahu. Karena Tuhan itu maha tahu. Amin. Tuhan maha hadir. Dia omnipresent. Dimanapun saudara panggil nama Bapa, Dia ada. Kemuliaan Tuhan bukan hanya ada di kerajaan surga, ada di jauh dari kita, tetapi di tempat ini pun ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kita menikmati kemuliaan Tuhan. Kita menikmati suasana surga. Ya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, turun kemuliaan Tuhan. Kalau dulu Musa, ketika Allah mau berbicara kepada dia, awan-awan, ditandai dengan awan-awan, kemuliaan Tuhan turun. Tapi sekarang kita tidak bisa melihat bagaimana kemuliaan Allah turun, tapi kita bisa menikmati dengan hati kita, dengan perasaan kita. Ketika kita ada damai sejahtera di sana, kita mau, oh Tuhan, terima kasih atas kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan luar biasa saudara. Kita tidak bisa
melihat dengan mata secara jasmani, tapi kita hanya bisa menikmati. Ya, puji Tuhan. Di sini amin ya. Tadi sampai selamanya sudah. Dan amin. Kata amin di sini satu pengungkapan bahwa sesuatu adalah benar. Ya, satu afirmasi. Ya. Kalau kita berdoa, lalu ada orang yang katakan amin, ataupun gembala berdoa, jemaat berkata amin. Artinya di sana kita sudah mengungkapkan bahwa apa yang kita doakan, yang kita ungkapkan itu Tuhan pasti kabulkan. Amin. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan juga ketika kita menyatakan amin itu, waktu kita menaikkan doa-doa itu, kita mengungkapkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan respon ketika kita katakan amin. Saudara. Jadi setiap kita menyampaikan doa, kita harus sampaikan amin. Ya. Artinya di sana kita mengaminkan apa yang menjadi doa kita tadi, supaya Tuhan menyatakan. Dan ini juga kita katakan amin, artinya ada satu garansi dari Bapa kepada saya dan saudara. Waktu kita katakan amin, Tuhan juga meresponi doa kita, dan dia juga memberi jaminan ya kepada saya dan saudara. Dia memberi jaminan amin itu dia juga akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Ibu bapak saudara sekalian, biarlah kita meminta kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dari dasar hati kita yang dalam. Jangan kita pikir memang Tuhan sih punya, Bapa itu punya kerajaan Allah, ya Bapa yang punya kuasa, punya kemuliaan. Tapi kira-kira nih keinginan saya ini, ekspektasi saya ini terjadi nggak ya? Nah, itu saudara masih bimbang. Ya. Sedangkan di Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi ketika kita berdoa, memang Bapa punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Tetapi ketika kita berdoa dengan bimbang, saudara jangan berharap mendapatkan. Ya. Karena artinya kita meragukan kuasanya Tuhan. Padahal kita sudah menyatakan, Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Tapi hati kita masih ragu, saudara. Artinya, saudara meragukan kuasanya Tuhan. Dia sangat berkuasa atas langit dan bumi. Kita harus nyatakan di dalam hati, pikiran kita, Tuhan berkuasa atas langit dan terlebih atas diriku, terlebih di atas masalah, terlebih di atas penyakit, terlebih di atas persoalanku, terlebih di atas pekerjaan. Dia berkuasa. Amin, saudara. Dia berkuasa membuat saudara berhasil. Lalu gimana Bu kalau tidak berhasil? Ada maksud Tuhan. Berarti bukan jalan situ kita harus lalui, ada jalan yang lain. Amin, saudara. Ya, jangan kita mengira-ngira, jangan kita pakai dengan pikiran kita kuasanya Allah yang terbatas. Tidak, kuasa Allah tidak terbatas, saudara. Pertolongan Dia datang tepat pada waktunya. Amin, saudara. Jadi doa Bapa kami ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan pagi hari ini Dia mengajar kepada saya dan saudara. Dan saya mendapat penutupnya ya Pak ya. Kerajaan Allah itu luar biasa, saudara. Kita punya Bapa memiliki kerajaan Allah. Kita punya Bapa memiliki satu mobil yang mewah aja kita udah bangga. Apalagi ini Bapa memiliki langit dan bumi. Luar biasa. Saudara harus bangga. Amin. Apakah saudara bangga punya Bapa kita di surga? Ya. Ya, kebanggaan kita harus terpancar dari ekspresi kita. Ya, tadi saya lihat pemimpin pujian, memang dia dalam hati saya, inilah pemilik kerajaan Allah. Saudara, luar biasa. Kita harus ekspresi, saudara ya. Jika kita naikkan pujian penyembahan itu kepada Tuhan, pengagungan. Ya, ini
Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Ini biasa dipakai oleh sebagai doksologi ya, untuk pujian, pengagungan kepada Tuhan. Ya. Nah, saya melihat tadi WL luar biasa, dia bergebu-gebu ya membawa pujian. Memang kita sebagai penyembahnya Tuhan, bukan saja di Marturia, di GKI ini, tapi sampai di surga, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, doa adalah formula kita. Ya, doa adalah warna hidup seseorang kekristenan kita. Ya, warna hidup kekristenan kita. Karena saya tidak tahu kalau orang itu mengaku Kristen tapi tidak suka berdoa. Ada orang bilang, saya tidak suka doa, saya sukanya dengar firman. Ada bilang, saya sukanya menyanyi, saya nggak suka doa. Kalau saya doa ngantuk. Waduh, gimana saudara? Doa itu, ketika kita berdoa, kita sedang membuka akses ke surga, saudara. Amin, saudara. Iya, satu formula doa itu kehidupan kita, formula hidup kita itu, saudara. Ya, di sini Tuhan mengajar juga tidak bertele-tele, Tuhan Yesus katakan. Artinya kita tidak perlu memiliki perbendaharaan kata yang bagus-bagus untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, kita pagi hari aja kita say hello dengan Tuhan aja. Selamat pagi Tuhan, makasih Tuhan Yesus, I love you Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan sudah luar biasa hatinya. Apa yang kita belum menyampaikan sama Tuhan, Tuhan sudah bilang, malaikat, ayo cepat kirim anakku ini. Ya, saudara tahu, kadang-kadang kita tidak minta, tahu sudah ada. Itu kenapa? Ya, itu responnya Tuhan pada saya dan saudara. Amin. Ya, itu responnya Dia, saudara. Jadi itu saudara jangan malas-malas berdoa. Amin. Ya, karena doa itu yang kita pakai setiap anak-anak Tuhan itu bukan doa mantra. Ya, kalau doa mantra itu, kenapa Tuhan bilang janganlah berdoa dengan bertele-tele atau diulang-ulang. Biasanya penyembah-penyembah berhala zaman dulu itu, mereka kalau berdoa itu dengan ulang-ulang. Jadi kita bukan penyembah-penyembah berhala. Dan kita juga bukan pembaca mantra sedang kita berdoa. Waktu kita berdoa itu, kita menyampaikan isi hati kita sama Tuhan. Ya. Waktu itu saudara, mama saya sebelum meninggal itu, saya bilang, Mami mau dibaptis. Dan iya, tapi Mami nggak bisa berdoa. Mami sudah tua gini nggak bisa berdoa, bagaimana? Ya, dia bilang, Mami cuma bisa berdoa Bapak kami, tapi dalam bahasa Belanda. Karena Mami saya cuma tahu itu hafalan. Ya, tiap dia mau makan doa Bapak kami, mau tidur doa Bapak kami, mau pergi doa Bapak kami, tapi dalam bahasa Belanda. Dia tidak dengan bahasa Indonesia. Ternyata saudara, Mami saya itu tidak mengerti, cuma dihafal. Nah, begitu saya bukakan, Mami, doa Bapak kami itu bukan doa hafalan. Mami harus doakan, itu satu ungkapan hati Mami kepada Bapa di surga. Begitu ya. Itu jadi saya ajar Mami saya untuk berdoa. Ya, puji Tuhan, kita punya doa Bapa kami ini adalah satu pola doa yang benar. Amin. Kita memiliki pola doa yang benar. Karena di sana kita berdoa untuk Bapa di kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu kita berdoa tidak memiliki kiblat. Ya kan? Kalau kita memiliki kiblat, kita bingung di sini. Pak, kita ngadep mana nih, Pak? Apa ke sini? Apa ke sini? Enggak, saudara. Kita punya kiblat ke surga. Amin. Kita mau bikin gereja menghadap utara, selatan, timur, Dia hadir. Bapa hadir. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, yang terakhir di sini, doa bukan memerintah Tuhan. Nah, ini banyak pendoa-pendoa yang suka kesalahan. Saking hotnya berdoa, saudara, dalam nama Yesus, Tuhan, jamah dia Tuhan. Tuhan diperintah, saudara. Dia siapa gitu? Dalam nama Yesus, Tuhan, sembuhkan dia. Saudara, kita berdoa, kita tahu ya bahwa Bapa adalah pemilik kerajaan Allah. Dia harus dihormati. Tidak begitu kita berdoa, Tuhan, kami tahu Engkau berkuasa atas orang ini.
orang ini pasti sembuh oleh karena kuasa. Pasti sembuh, saudara. Jangan bilang, Tuhan, jangan dia, sembuhkan dia. Memang semangat, saudara ya. Tapi saudara tidak pikir lagi, saudara sudah memerintah Tuhan. Jadi kita berdoa, kita tidak memerintah Tuhan. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, doa. Kami berdoa untuk anak ini. Kami berdoa untuk saudara ini. Kami berdoa Tuhan, karena kami tahu Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Karena Engkau memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Engkau sanggup untuk memulihkan. Engkau sanggup untuk mengubahkan orang. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, saya tidak panjangan lagi, karena saya percaya kita semua pagi hari ini mengenal Bapa pemilik kerajaan Allah itu. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau berdoa. Mari Sultan-Sultan Kerajaan Surgawi, kita akan berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah ada pada hari ini, ada bersama-sama kami. Engkau yang mengajar kami berdoa. Kami mengucap syukur, kami mendapat pola doa yang luar biasa, karena Tuhan yang mengajar kami Tuhan. Biarlah hari-hari kami diwarnai dengan doa ya Tuhan. Karena inilah Tuhan, kami tahu Tuhan, tidak ada tempat lain, tidak ada orang lain yang, tidak ada kuasa lain dapat menggantikan Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya Bapa kami. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah mengajar kami pada hari ini Tuhan, untuk berdoa, yaitu berdoa Bapa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami mau pakai doa Bapa kami, doa kami ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami naikkan doa, kami sudah membuka akses kami ke surga Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sementara membuka tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar setiap doa kami. Kalau pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyembuhkannya Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Dan ketika mereka mengalami Tuhan kesusahan pagi hari ini, Engkau sudah membuka jalan bagi mereka. Ketika mereka sedang terikat Tuhan, Engkau sudah melepaskan mereka Tuhan. Karena pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa, bukan pagi yang seperti biasa-biasa Tuhan. Karena Engkau hadir, makanya Engkau membuat segala sesuatu menjadi luar biasa. Terima kasih ya Bapak, berkati gereja GKI Imarturia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan. Bukan saja terjadi di Espuri saja Tuhan, terjadi revival, tetapi di tempat ini pun akan terjadi revival Tuhan. Tuhan akan kirim Tuhan, oh anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka akan membawa ya Tuhan, oh berita-berita kesukaan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Pakai anak-anak muda di tempat ini Tuhan, menjadi api-api-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Melkior Adi Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, kuatkan, mampukan hamba-Mu ini Tuhan. Kau sudah melihat Tuhan kesetiaannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa, ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa akan Tuhan kerjakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Keluarganya Tuhan memberkati Tuhan. Semua jemaat yang di tempat ini, bahkan jemaat yang belum hadir pada pagi hari ini, kami percaya semua ada dalam perlindungan-Mu. Semua ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berpuji nama-Mu Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Biar Roh Kudus terus menerangi hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengusaikan ibadah ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kemenangan Iman nomor 300. Kita nyanyikan ayat yang pertama saja. Kasihnya padaku.
Tuhan, bahwa walaupun bumi bergoncang, dunia ini bergelora, kami tidak akan takut dan khawatir. Karena Engkau menaungi kami, Engkau melindungi kami. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang maha mulia, yang maha kuasa, yang kekuasaannya mengatasi segala-galanya. Terima kasih kami berada dalam kerajaan-Mu. Kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan kami percaya bahwa jaminan Allah sudah menjadi bagian kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang terus meneguhkan kami, yang terus memberikan pemahaman kepada kami. Karena itu Tuhan, teguhkan kami dan mantapkan langkah kami untuk terus mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu Ibu Elizabeth Sualang yang telah menjadi saluran berkat yang menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati juga anak-anak, mantu dan cucu. Tuhan pakai hamba-Mu dengan heran dan ajaib. Demikian pun juga hamba Pak Aquila, demikian pun juga Ibu Lisa, Jen, demikian pun juga Pak Anton, Pak Yaman, Pak Faber, demikian pun juga dengan Sebastian. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, juga Meteo yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan berkati secara khusus, dan kami percaya janji Tuhan bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang telah hadir pada hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama-sama dengan hamba-Mu Pak Jeremy, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk waktu-waktu yang dilewati bersama dengan Tuhan, juga bersama dengan istri Ibu Lisa. Tuhan memberkati Pak Jeremy dengan umur yang panjang. Tuhan memberikan kesehatan, keberhasilan, berkati usaha dan pekerjaan. Biarlah hamba-Mu bisa melihat hari-hari baik dalam hidup ini. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Ibu Lisa yang menjadi pendamping, berkati kedua hamba-Mu, sehingga seiring sejalan dalam jalan kehidupan ini, walaupun berliku, ada banyak tantangan, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menaungi dan melindungi. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba-Mu dalam seluruh jemaat Marturia. Dengan berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, teguhkan kami. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh anggota jemaat-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, remaja dan anak-anak. Biarlah kami semakin kuat di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga firman itu boleh terlihat dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan, Engkau pelihara sehingga kami dapat menikmatinya. Demikian pun juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup kami, melanjutkan hidup kami, bahkan kami akan melayani-Mu dengan berkat materi yang Tuhan percayakan. Bapa di surga, kalau ada pergumulan, persoalan di dalam usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Engkau membuka jalan sehingga semuanya boleh terbuka dan berkat Tuhan mengalir dalam seluruh kehidupan jemaat Marturia. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kondisi fisik yang lemah, tubuh yang lemah, sakit, mari Tuhan Engkau jamah pulihkan, sembuhkan. Engkau adalah tabib kami, Engkau adalah penyembuh kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, sembuhkan mereka dalam nama-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus, hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta, demikian pun juga Bapak Ibu yang lain. Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden Gereja Kemajuan Sedunia yang akan mengalami penanganan medis karena penyakit tumor. Tuhan, Engkau sembuhkan Bapa. Demikian pun juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang berada di berbagai tempat. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Ya Bapa di sorga, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka boleh berhasil. Mereka yang sementara ujian, Tuhan Engkau pimpin mereka sehingga mereka selesai, dan mereka juga akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menyusun skripsi. Kami berdoa untuk Christopher, demikian pun juga untuk Aldo, demikian pun juga Tuhan untuk Eta, Anggia, Ika. Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami sehingga mereka boleh menyelesaikan studi dan mereka Tuhan siapkan juga pekerjaan yang sesuai. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong kebutuhan untuk tempat ibadah pada tahun ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu telah berjanji dan mereka sementara menepati janji itu. Berkati seluruh jemaat-Mu sehingga kelanjutan daripada pelayanan ini terus berlanjut dan kami akan melihat pekerjaan Allah sehingga dengan demikian kami terus bersemangat untuk mengiring dan melayani ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Demikian pun juga penginjilan kerjasama antara pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan Engkau berkati. Bapa di surga, kami teringat untuk jemaat Tuhan yang tidak berada di sini. Mereka ada di tempat yang jauh. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Para Dimanik ada di Jombang. Demikian pun juga anak kami Claudia yang ada di Amerika. Demikian pun juga hamba Pak Thomas yang ada di Baghdad. Pak Yohanes yang ada di Kalimantan. Demikian pun juga ya Tuhan, jemaat Tuhan yang lain. Pak Kodi yang ada di Bogor. Tuhan Engkau memberkati Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana keberangkatan anak-anak-Mu yang akan keluar negeri. Kami berdoa untuk Pak Alvin dan Ine. Tuhan Engkau berkati mereka. Demikian pun juga Tirta, untuk Ibu Bulan. Kami serahkan dalam tangan-Mu semua pengurusan yang berkaitan dengan visa. Ya Tuhan, turut campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bahkan juga Bapak Ibu yang lain yang berencana, Tuhan Engkau buka jalan. Dan walaupun mereka di tempat yang jauh, kami berharap, kami berdoa kiranya mereka tetap mengingat jemaat ini sebagai keluarga rohani dan turut mendukung baik dengan doa maupun juga dengan berkat yang mereka peroleh daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, bahkan semua lembaga tinggi negara, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa juga untuk tahun 2024 di mana akan dilaksanakan pemilihan, baik itu pemilihan eksekutif, legislatif, demikian pun juga untuk presiden, wakil presiden. Ya Tuhan Engkau bekerja sehingga menghasilkan sebuah pemerintahan yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang akan berdampak bagi pengembangan dan pembangunan bangsa ini. Terima kasih juga untuk berkat-berkat secara materi, keuangan. Dan hari ini jemaat-Mu sudah memberi, baik itu persembahan sukarela, persembahan janji iman, persembahan ucapan syukur. Tuhan Engkau balas sebagaimana janji firman-Mu. Dan Engkau pakai benda ini untuk dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan di mana saja dana-dana ini dialokasikan. Inilah doa kami Tuhan. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Ada banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di sorga dengan keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan membalas jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahas semuanya ini hanya satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Disampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa,
Anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu yang datang. Shalom.